program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4, kelas karyawan, ingin memaparkan materi tentang pengembangan karakter peserta didik melalui pembelajaran IPS SD. Dan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pendidikan IPS SD. Apa sih karakter? Karakter itu ciri khas seseorang, sesuatu yang melekat pada diri seseorang, bisa baik ataupun buruk, dan itu terjadi secara otomatis ketika ia bersosialisasi di masyarakat. Sedangkan IPS itu biasanya membahas soal sejarah, kejadian yang terjadi di alam, cara bersosialisasi, dan masih banyak lagi yang dibahas dalam IPS. Dan mengapa IPS itu disangkut pautkan dengan karakter? Ya karena IPS itu berkaitan dengan pembentukan karakter seseorang. Contohnya mulai dari gotong royong, bersosialisasi yang baik di masyarakat, dan masih banyak lagi yang dicontohkan di dalam IPS. Dan fenomena yang terjadi dewasa ini menunjukkan adanya gejala kemerosotan moral yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari kebenaran, kejujuran, keadilan, rasa kasih sayang sudah menjadi barang mahal dan langka yang tertutup oleh penyelewengan seperti penipuan, penindasan, saling acuh tak acuh, mengambil hak orang lain, seks bebas, dan masih banyak tindakan menyeleweng lainnya. Dan ironisnya, tindakan-tindakan menyimpang ini banyak dilakukan oleh generasi muda bangsa ini. Miris bukan? Kejadian seperti ini terus terjadi di bangsa kita. Apa penyebabnya? Dari dulu hingga sekarang, kejadian seperti ini tidak pernah tak kunjung selesai. Semakin banyak. Padahal seharusnya Indonesia itu harus ada kemajuan. Dan seharusnya hal-hal seperti ini tuh menurun. Kita bisa melihat dari data-data yang ada. Dan ini terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Dan ini terjadi pada generasi muda bangsa ini. Meskipun jumlahnya sepersekian dari jumlah secara keseluruhan, namun hal tersebut telah membuat kredibilitas dunia pendidikan kita itu memburuk. Dan pemerintah belum bisa menanggulangi ini setiap tahunnya. Seharusnya pemerintah itu tegas akan hal-hal seperti ini agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan generasi anak-anak kita nanti. Dan kenapa hal itu sering terjadi setiap tahunnya? Mungkin karena lingkungan yang kurang baik, orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan anaknya bagaimana di lingkungannya. Dan itu salah satu kontribusi besar yang menyebabkan generasi muda saat ini menjadi rusak. Pendidikan sendiri pada dasarnya suatu proses panjang untuk menciptakan manusia yang lebih baik, manusia yang berkarakter lebih baik. Dan IPS itu sendiri merupakan pembelajaran yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan karakter manusia, mulai dari perilaku yang baik, keterampilan yang baik, sikap yang baik, dan pengetahuan yang baik. Pendidikan karakter merupakan bagian dari studi ilmu sosial, dan dengan ini pemerintah melalui kementerian telah menetapkan pendidikan karakter mulai dari sekolah SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Dan itu ditetapkan dalam sekolah formal. Pada dasarnya, pembentukan karakter ini memang harus dilakukan usia dini. Munculnya gagasan program pendidikan karakter dalam dunia pendidikan di Indonesia bisa dimaklumi. Sebab selama ini yang kita rasakan dan kita lihat, proses pendidikan ternyata belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. Pendidikan karakter dimaksudkan
sekaligus sebagai pembentukan karakter. Pendidikan karakter itu sendiri merupakan proses yang sangat panjang, yaitu proses pembelajaran untuk menanamkan nilai-nilai yang luhur, budi pekerti, akhlak mulia, yang berakar pada ajaran agama, adat istiadat, dan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik. Tujuan pendidikan karakter itu sendiri untuk membentuk manusia yang lebih baik, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Dengan demikian, pendidikan karakter sangat dibutuhkan, melihat dari generasi muda yang semakin memburuk. Dan harus dipahami betul oleh para pendidik, bahwa pendidikan moral dan pendidikan karakter seperti dua mata uang yang saling melengkapi, yang mempunyai tujuan mulia untuk membentuk moral manusia. Sebab manusia tanpa moral seperti binatang. Jadi terkait dengan tujuan IPS itu sendiri untuk membentuk peserta didik yang mampu bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Dan selain itu di IPS itu sendiri diajarkan tentang gotong royong, tolong menolong dan sebagainya. Dan seharusnya itu pendidikan karakter itu tidak hanya ada di satu mata pelajaran saja. Seharusnya itu ada di semua mata pelajaran. Karena jika hanya ada di satu mata pelajaran dan mata pelajaran yang lain itu tidak ada pendidikan berkarakter, itu sama saja tidak akan menyerap pada peserta didik. Dan dari semua guru SD menyatakan bahwa pendidikan karakter ini memang sangat penting. Dan seharusnya tidak hanya terkait dengan ilmu sosial dan agama saja pendidikan karakter itu diterapkan, tetapi di semua mata pelajaran. Akan tetapi pendidikan berkarakter ini bisa saja gagal jika seorang guru tidak memperhatikan keteladanan dan sikap-sikap yang baik untuk dicontohkan ke peserta didiknya. Dan harus adanya kerjasama dengan orang tua, dengan guru. Dan guru harus sering-sering bersosialisasi dengan orang tua murid. Bagaimana anaknya di rumah, bagaimana anaknya di sekolah, apakah sudah benar cara mendidiknya, apakah benar pemahaman yang diberikan oleh orang tuanya. Dan itu harus dijalankan oleh guru dan orang tua agar pendidikan karakter itu sampai pada peserta didiknya. Disinggung lagi tentang pembelajaran IPS SD. IPS SD itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan siswa sehari-hari, yang materinya itu memuat pelajaran tentang kehidupan masyarakat, masalah sosial, dan itu harus benar-benar dipahami oleh peserta didik agar mereka mampu menghadapi dan menyelesaikan dengan cepat persoalan yang ada di masyarakat. Sekian pemaparan materi tentang pengembangan karakter peserta didik melalui pembelajaran IPS SD. Semoga kita sebagai calon pendidik dapat menanamkan nilai-nilai yang baik pada peserta didik kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.